Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alza Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka ya. Oke mam, hari ini aku mau berbagi kegiatan aku lagi. Nah ini tuh di tanggal 16 Agustusan gitu ya mam. Aku lagi pasang-pasangin bendera kecil-kecil kayak gini buat ikut memeriahkan 17 Agustusan ya mam. Nah ini aku mau pasang-pasangin dulu, ini banyak banget. Ini aku beli 500 lembar gitu, ngerjainnya cuma berdua sama teman aku. Tapi paling nggak kelarnya sekarang karena hari ini masih banyak banget yang harus aku beli buat ikut apa ya, anak-anak kakak Alesa lomba menghias sepeda gitu mam. Dan pasang-pasangin benderanya tadi aku tunda dulu karena emang hari ini lagi mepet banget, tinggal 1 hari lagi aja. Jadi di sini di kampung aku mewakili ya 10 orang anak itu ikut menghias sepeda buat besok karnaval gitu mam. Dan untuk bahan-bahan buat menghiasnya di sini aku yang nyari semuanya ya. Tapi beneran deh pas aku masuk sini aku lihat perabot-perabotannya, ya Allah mam, ini murah-murah banget, terus bagus-bagus gitu ya. Aku hilap sampai aku beli botol minumnya 2, terus beli peralatan-peralatan yang lain, ya Allah. Pokoknya kalau udah ke tempat kayak begini, emak bakalan hilap deh. Apalagi yang harganya murah-murah gitu kan, dengan merek yang bermacam-macam gitu. Ini aku masih lanjut sih, aku tanyain tali rapia sama si abangnya ada atau enggak. Ada tapi bukan yang warna merah, karena di sini aku cari tali rapianya untuk bikin kayak rumbe-rumbe gitu, itu warnanya merah gitu mam. Untuk kertas sih alhamdulillah ada ya, tapi di sini aku sambil cari-cari yang lain. Terus ini udah ketemu kertasnya, aku beli 3 lembar aja. Ini gede ya, gulungannya lumayan gede sih, 3 atau 4 lembar gitu deh aku belinya. Harusnya sih kalau ke tempat kayak gini pokoknya difokusin aja sama apa yang kita cari, jangan larak lirik ke tempat yang lain. Karena misalnya kalau larak lirik itu pasti aja ada yang menarik gitu. Aku di sini emang udah lama juga cari whisker gitu buat ngaduk-ngaduk telur atau buat ngaduk-ngaduk adonan yang ringan-ringan aja, dan alhamdulillah di sini ketemu. Nah ini dia, ini tadinya aku nggak niat mau beli juga ya, tapi karena berhubung ada ya udah deh aku beli. Dan ada beberapa lagi yang aku beli yang tanpa diprediksi. Oke, ini aku udah selesai cari-cari barang-barangnya. Ini udah semua alhamdulillah. Ada beberapa sih yang belum terbeli karena emang di beberapa tempat tuh ada yang nggak ada gitu. Nah pas sampai rumah ini langsung aja aku bikin sama teman-teman aku juga, ibu-ibu yang anak-anaknya mau ikut lomba menghias sepeda. Di sini sih kita niatnya cuma memeriahkan Agustusan aja gitu. Kalau dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Buat seru-seruan anak-anak aja. Di sini sih anak-anaknya santai ya, yang ribetnya mah emak-emaknya tuh, liatin deh. Di sini aku mau bikin aja topinya karena kalau misalnya beli kemarin harganya udah mulai mahal gitu ya. Kemarin harganya satu topi itu 15.000, sedangkan kita belanja yang segini banyaknya alhamdulillah bisa jadi lebih hemat gitu teman-teman. Nah ini aku lagi proses pembuatan topi. Tadinya aku lihat dulu di YouTube tutorialnya. Kalau misalnya beli itu kecil, tapi kalau misalnya bikin sendiri lumayan memuaskan juga sih ya. Dan ternyata di sini tahun ini karnavalnya lumayan rame, lumayan bervariasi juga gitu. Karnavalnya bener-bener kreatif ya setelah beberapa tahun kita pandemi Covid. Tapi bener-bener di tahun ini tuh yang bikin seru banget deh karnaval-karnavalnya. Gimana nih di tempat teman-teman semua? Rame juga nggak sih? Kayaknya di mana-mana, apalagi di TikTok aku liatinnya lagi viral bener-bener yang tentang Agustusan gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi proses pembuatan si bulu-bulunya gitu, nanti buat di topi jadi ala-ala kayak apa ya, kayak orang Dayak gitu tapi warnanya merah putih. Pokoknya anak-anak juga suka, bagus gitu kan. Alhamdulillah ini lagi bikin sebenarnya rame ya, tapi karena emang ibu-ibunya di dalamnya lagi nggak pakai jilbab, gerah kan gitu, jadi ya nggak aku videoin untuk yang lainnya.
Nah, di awal pengguntingan aku salah nih cara guntingnya, ternyata bukan begini ya, jadi mubah deh. Takutnya kurang aja gitu kertasnya. Nah, ini udah nih ya, untuk beberapa bulu-bulunya udah jadi. Ini baru jadi beberapa topi aja dan jadinya kayak gini nih teman-teman, bagus ya. Kalau kita bikin sendiri sekalian mengasah kreativitas kita semua. No, kayak apa sih namanya, bulu-bulunya, terus stikernya itu benar-benar yang dibikin sendiri. Oke, ini keesokan paginya teman-teman. Nah, ini dia karnavalnya anak-anak. Katanya kumpulnya di belakang desa gitu, di blok perumahan gitu, dan nggak begitu jauh sih kalau bisa naik sepeda kayak gini. Nah, ini dia, alhamdulillah anak-anaknya semangat banget ya. Nah, itu tali rapia roknya kita yang bikin, topinya kita yang bikin, terus kayak baju-bajunya dikompakin gitu biar lebih kompak aja kitanya. Nah, ini kita saking semangatnya, ternyata grup yang lainnya itu belum pada dateng mam, baru kita aja. Takutnya kan telat gitu, takutnya nanti terlambat, yang ada malah anak-anaknya kecewa karena udah semangat gitu, malah telat. Tapi ternyata kita tuh malah kecepetan banget nih kumpulnya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting semangatnya itu loh, seru banget. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di titik perkumpulan. Di sini belum ada yang kumpul sama sekali. Sampai di sini aku chat ya panitianya, beneran nggak kumpulnya di sini gitu. Takutnya salah aja kita kumpulnya. Nah, ini anak-anak udah pada dateng nih. Liatin deh, pada semangat-semangat banget. Ini masih sekitaran jam 7 gitu, disuruh kumpulnya sih jam 8. Ternyata belum ada orang sama sekali. Kalau anak-anak ya mam, yang namanya juga anak-anak, belum dimulai tapi mereka mah udah pada lusuh, udah pada kusem aja. Apalagi di sini pas nyampe dari sini langsung lari-larian, main sepedahan, puter-puteran karena emang lapangannya gede ya. Nah, ini udah pada mulai kumpul nih. Di sini panitianya dulu yang dateng dan ada beberapa peserta juga yang udah pada dateng. Ini kan kita datangnya awal-awal ya, jadi nggak lihat peserta yang kayak gimana yang belakangan. Ternyata yang belakangan itu bener-bener heboh banget sih mam. Kalau kita sih di sini anak-anak nggak ngarepin dapet hadiah ya, karena bener-bener yang lainnya itu niat banget loh. Seru banget, bener-bener tahun ini karnavalnya seru banget. Aku liatinnya juga kompak banget, dan itu juga ada lurah ya. Ada lurahnya, ada bulurahnya. Jadi di sini bener-bener yang khusus untuk desa sekitaran aku aja. Nah, ini dia udah rame banget nih. Karnaval-karnavalnya lucu-lucu banget. Ada yang jadi hantu, ada yang cosplay pakai baju adat yang lengkap banget, terus ada yang kostum-kostumnya juga unik banget. Pokoknya seru banget deh. Tapi di sini karena berhubung aku lagi mantau anak-anak, jadinya nggak bisa ngerekam video yang semuanya gitu ya. Yang paling aku fokusin itu di anak-anak aku aja. Tuh liatin, ini kita barisan yang ke-6, peserta yang ke-6, dan di belakangnya itu masih ada 36 peserta lagi dan lucu-lucu banget semuanya. Oke, kita udah di titik pusat perkumpulannya. Ini udah pada kumpul semua pesertanya, ini udah mulai siangan gitu. Jadi kita dihibur sama dangdut ya, dan dangdutnya tuh dangdut yang terbaru, penyanyi juga enak. Jadi kita ikut-ikutan semua, ada ikut-ikutan goyang. Kalau aku di sini nggak mam, karena sama Dede Alpa nggak boleh. Katanya nggak boleh ke tengah-tengah lapangan, nggak boleh ikut-ikutan joget. Padahal aku orangnya seneng juga sih ya, kumpul-kumpul kayak gini, rame-rame kayak gini tuh aku seneng orangnya mam. Padahal di sini aku yang udah gatel banget, pengen apa sih namanya ya, pengen ikutan ke tengah-tengah lapangan, seru-seruan bareng teman-teman gitu, tapi ya nggak boleh. Nah, di sini kita juga dibagi-bagiin hadiah door prize yang banyak banget, bener-bener banyak banget di sini door prize-nya. Dan hadiah utamanya itu dapat sepeda listrik, ada kulkas, terus ada mesin cuci. Pokoknya hadiahnya bagus-bagus banget deh, mam. Dan alhamdulillah aku pertengahan hari aja itu udah pulang. Sebenarnya acara belum selesai, tapi aku udah pulang aja deh. Karena di rumah belum ngapa-ngapain, tadi pagi bener-bener yang sibuk. Terus pagi-pagi juga aku tadi masih dagang gitu. Jadi yang di rumah belum ngapa-ngapain sama sekali. Ini di rumah aku mau langsung aja masak. Dan masaknya hari ini yang simpel-simpel sih. Untuk lauknya udah beli kemarin. Aku mau masak bandeng presto sama sayur asem. Nah, nikmat banget ya masakan aku hari ini. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga teman-teman dan mam semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu semangat, selalu dilancarkan segala urusan juga rezekinya ya mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan gimana nih, masak apa juga hari ini di sana? Apakah masih rame Agustusannya? Kalau di tempat aku sih masih rame ya mam.
Bener-bener sampai di tanggal 20-an aja yang namanya karnaval itu masih rame banget di tempat aku. Ayo balik dulu ke video nih. Jadi kemarin kan aku beli bandeng presto 2 ekor ini 15.000. Tadi sengaja banget sebelum apinya panas si bandengnya aku masukin dulu terus aku tutupin. Karena mau pakai apapun diakalinnya, mau pakai terigu atau pakai apa tetap aja muncrat-muncrat. Makanya udahlah aku tutupin aja biar aman gitu kan. Biar nggak berminyak, biar nggak muncrat kemana-mana. Makanya ya udah aku tutupin aja. Nanti kalau misalnya mau dibalik aku matiin dulu. Terus aku buka tutupnya, terus baru dibalik. Karena ribet banget ya. Nah liatin deh, itu aja baru dibuka tutupnya udah mulai muncrat-muncrat minyaknya ya. Nah untuk aku nih masak ikan bandeng tuh jarang banget kalau enggak yang di presto begini, karena anak-anak aku itu susah banget makan ikan. Suami aku juga yang nggak begitu suka ikan karena kata dia pernah mengalami makan ikan tuh langsung ke selek sama tulang-tulangnya. Dia gak bisa ya waktu itu makan ikan tuh yang selalu aja ketulangan gitu. Nah selain tadi bandeng presto, di sini aku juga masak sayur asem, terus nanti juga aku masak sambal terasi gitu. Pokoknya hari ini alhamdulillah deh mam, menu masakannya lumayan bikin semangat makan ya. Nah untuk sayur asem sih aku di sini bumbunya cuma bawang merah aja, terus pakai asem, terus nanti pakai bumbu racik, udah gitu aja. Ini udah nikmat banget ya. Dan biasanya aku kalau masak sayur asem tuh nggak begitu suka yang terlalu rame sayurannya, cuma di kacang, jagung, paling kalau ada sama labusin gitu. Dan untuk ikan bandengnya alhamdulillah nih mam udah mateng, ini aku tinggal angkat aja. Terus aku mau goreng cabai-cabainya, nanti baru aku ulek lagi mam. Oh ya mam, mau sedikit cerita nih, kan beberapa tahun lalu kita tuh ya nggak bisa ngadain Agustusan kayak sekarang ya. Tapi di tempat mam gimana nih, masih rame nggak tahun-tahun kemarin untuk Agustusannya? Kalau di tempat aku sih tahun kemarin masih ada kegiatan lomba-lomba gitu, tapi yang nggak serame bener-bener di tahun ini. Tahun ini bener-bener ya mam rame banget, seru banget aku ngelihatnya. Karnavalnya tuh bener-bener yang pada niat-niat banget kalau di kampung aku, di kampung sebelah gitu. Beda-beda kelurahan, beda-beda desa, itu tuh yang bener-bener seru banget. Apalagi kan kalau di tempatnya aku nih mam dikelilingi sama perumahan dan banyaknya orang-orang yang masih muda dengan kekreativitasan yang tinggi gitu ya. Makanya tuh pas kemarin aku lihat karnavalnya yang bener-bener pada kreatif banget mam. Seneng banget gitu liatnya aku mah. Oke nih balik dulu ke video. Jadi sambal tadi cabenya aku goreng dulu, tomatnya aku goreng dulu, bawang-bawangan juga aku goreng dulu. Biar gampang diuleknya aja, nanti tinggal tambahin minyak panas aja udah begitu ya, nggak harus digoreng lagi gitu enggak. Dan di sini sebenarnya sih cabai-cabainya itu terlalu kematangan, aku tinggal tadi cuci piring dulu. Aku tuh orangnya suka lupaan ya mam, kalau lagi ninggalin apa gitu aku lupa banget. Dan ini sambalnya aku kasih terasi, itu aku terasinya awet banget karena emang terasi jarang banget aku pakai. Tapi terasi ini kalau dibuat nyambal gitu jangan kebanyakan ditaruhin garam ya mam, karena kalau pakai terasi ini tuh udah yang asin banget sebenarnya. Nah kayak gini nih, kalau misalnya nyambel cabenya, tomatnya sama bawangnya digoreng dulu, jadi nguleknya tuh yang gampang banget. Aku suka banget kalau misalnya nyambel tuh digoreng-gorengin kayak gini, kayak tomatnya, tapi hati-hati aja pada muncrat ya mam. Pelan-pelan aja, yang penting tuh jadi aja. Nah kalau sambal itu tuh yang enak tuh di kayak gini ini mam pastinya, apalagi kalau misalnya sambal buatan mak aku. Menurut aku sampai sekarang belum ada yang bisa ngegantiin enaknya sambal buatan mak aku. Masya Allah tabarakallah ya, nggak tahu kenapa aku sama masakan emak itu yang nggak pernah ada bosennya, selalu enak aja gitu loh mam. Beda aja rasanya sama buatan aku yang kekinian. Kalau masak apa-apa tuh selalu yang pakai bumbu racik, kalau nggak pakai bumbu-bumbu yang aku bisa aja. Kalau misalnya emak kan kayak dulu kayak bikin rendang, itu dia yang beneran bikin bumbu sendiri gitu. Sedangkan aku ya udahlah pakai bumbu-bumbu instan yang udah disediakan di warung-warung, di supermarket atau di Indomaret, Alfamart. Pokoknya aku carinya yang gampang-gampang aja. Nah tadi baru aku kasih garamnya sedikit, ini mau aku tambahin lagi.
Ini enak banget. Ini sambal terasinya bener-beneran yang bikin mata belek. Terus ini tinggal tambahin si minyak panasnya ya. Ini cobek andalan aku banget karena pas banget untuk aku gitu, nggak kegedean, nggak kekecilan, enak aja gitu kalau buat nyobeknya. Dan alhamdulillah nih untuk sambal sama ikannya udah mateng. Ini aku tinggal nyediain lalapannya aja. Di kulkas ada timun tapi belum aku keluarin. Ini juga sayur asemnya udah hampir matang semuanya, Mam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini menurut aku menu masakannya di rumah bikin semangat makan. Enak ya, sayur asem pakai sambal, pakai lalap, terus pakai ikan bandeng presto gitu. Yang nggak bikin susah makannya ya, alhamdulillah. Nah ini untuk sayur asemnya, ini asemnya aku penyet-penyet, terus aku buang bagian sampahnya jadi nggak terlalu bala. Oh iya Mam, terima kasih banget buat Mam juga teman-teman yang udah mau nemenin aku sampai di akhir video. Semoga teman-teman, Mam dan Umi gitu, Mbak, pokoknya semuanya aku ucapin terima kasih. Semoga teman-teman gak pernah bosen, semoga teman-teman mau nemenin aku di video selanjutnya dan selanjutnya lagi. Dan semoga teman-teman gak pernah bosen ya. Oke, ini alhamdulillah untuk sayurannya udah mateng juga. Tinggal tambahin aja bumbu racik di sentuhan akhirnya. Jadi biasanya sih aku masukin bumbu raciknya itu di akhir-akhirnya aja gitu. Karena lebih enak begitu ya dibandingin nanti dimasukinnya pas pertengahan gitu. Ini alhamdulillah rasanya udah pas semuanya. Udah selesai juga, makanan udah matang semuanya, alhamdulillah. Kalau kita lapar, keluarga aku lapar, suami anak aku lapar, tinggal makan aja, jadi aman ya. Dede Alpa bisa makan ikan, sayur asem juga bisa gitu, dan kita makan sambal sama sayurannya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.